Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang insyaallah diberikan kemuliaan dan lampiasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta berkahnya, karena di celah waktunya kita disibukkan dengan menuntut ilmu, yaitu ilmu tentang sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita tuntaskan. Kemudian kita sudah memasuki di sirah sahabat tentang kisah Khulafa Ar-Rasyidin. Tentu saja ketika kita membahas Khulafa Ar-Rasyidin, kita akan membahasnya secara urut insyaallah. Dan Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama seperti yang kita ketahui yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disebut khalifah. Kenapa disebut khalifah? Dan setelahnya Umar, kemudian Utsman dan Ali disebut Amirul Mukminin. Karena beliau radhiyallahu taalaan adalah pengganti langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, meninggal tidak memberikan wasiat kepada kaum muslimin tentang siapa yang berhak, siapa yang akan melanjutkan yang memegang kepemimpinan kaum muslimin. Itu tidak memberikan wasiat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin itu berijtihad, di mana kaum Ansar itu berkumpul terlebih dahulu di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih Sa'ad bin Ubadah. Jadi kaum Ansar melakukan pemilihan terlebih dahulu. Kabar tersebut didengar oleh kaum Muhajirin, dan kaum Muhajirin diwakili oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Kalau nggak salah satu lagi saat Abu Ubaidah bin Jarrah itu datang ke tempat tersebut dan menghentikan sementara proses pemilihan itu. Karena kaum Ansar, yaitu kaum Aus dan Khazraj, itu sudah sepakat untuk memilih Sa'ad bin Ubadah. Akan tapi dihentikan karena kepemimpinan itu harus dari Quraisy. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, harus dari Quraisy. Maka demikian harus orang-orang Quraisy yang melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah. Dan ini berlangsung ratusan tahun setelahnya. Jadi setelah sahabat itu, setelah kita ketahui, setelah masa Ali bin Abi Thalib itu ada Hasan bin Ali yang dibaiat. Kan tapi di zaman Ali itu terjadi fitnah antara Ali radhiyallahu taalaan dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taalaan, yang terjadi perang Siffin. Saat itu Ali bin Abi Thalib terbunuh setelah berbaiat atau menerima tahkim damai, tidak meneruskan peperangan di Siffin itu. Tahkim menerima proses perdamaian tersebut. Kemudian sebagian besar pasukan dari Ali bin Abi Thalib ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sepupu langsung dari
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau meminta kisos kepada Ali bin Abi Thalib. Akan tapi Ali mempunyai pendapat yang lain. Ya, pendapat Ali itu lebih dekat kepada kebenaran, ya, menurut para ulama sejarah. Jadi pendapat Ali bin Abi Thalib itu lebih baik Muawiyah bin Abi Sufyan yang mempunyai kekuatan di negeri Syam itu berbaiat terlebih dahulu. Ya, karena jumlah kaum muslimin dengan jumlah orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah dan orang-orang yang sebenarnya bukan dari Islam akan tapi menampakkan keislaman itu lebih banyak jumlahnya dibanding para sahabat. Maka dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, pusat pemerintahan berada di kota Madinah. Kan tapi di zaman Ali bin Abi Thalib ingin membawa jauh orang-orang ini, penyakit-penyakit masyarakat ini jauh dari kota Haramain, dari Mekkah dan Madinah. Ya, makanya di zaman Ali bin Abi Thalib itu pusat pemerintahan atau ibu kota negara itu berada di Irak, di Basra atau Kufah. Jadi dijauhkan dari Madinah supaya tidak membuat huru-hara di Haramain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiatnya Abu Bakar itu sudah kita bahas kemarin. Bagaimana beliau tidak mau dibaiat terlebih dahulu. Beliau justru mengangkat tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah. Pilihlah dua orang ini. Kan tapi dua orang ini tidak mau. Karena memang Abu Bakar ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah mertua dari Rasulullah. Karena Aisyah Ummul Mukminin itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi oleh Nabi. Jadi dibaiat langsung. Dan ketika Rasulullah sakit, yang menjadi imam selama Rasulullah sakit sampai Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu diperintah langsung oleh Rasulullah. Jadi tidak ada khilaf di antara kaum muslimin pada saat itu, ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih afdal dibanding yang lain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan khulafa ar-rasyidin. Ya. Bukan Ali bin Abi Thalib lebih afdal karena sama nasabnya dengan Rasul, ya, Hashim, ya, dan sukunya suku Quraisy. Bahkan beliau adalah sepupu langsung dari Rasulullah. Itu pendapatnya Syiah. Ya. Ada Syiah yang nggak ekstrim, Zaidiyah, yang rata-rata berada di Yaman. Ya, Zaidiyah itu berpendapat bahwa lebih afdolnya setelah Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak menyesatkan dan tidak menuduh, bahkan tidak mengkafirkan para sahabat yang lain. Ya, seperti Umar, Abu Bakar, Utsman tidak dikafirkan. Ya. Karena kalau Syiah yang ekstrim, ya seperti itu. Oh, kita menuduh? Enggak. Di kitab-kitab mereka ada. Di kitab-kitab mereka, di kitab-kitab induk mereka itu ada. Kalau nggak percaya kita cari. Google sekarang banyak. Yang bisa bahasa Arab ya silahkan cari judul-judul buku-bukunya Syiah. Itu ada, hadis-hadisnya juga banyak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, dibaiat seperti itu. Kemudian di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang hanya 2,5 tahun, 2,5 tahun digoncang oleh fitnah-fitnah yang luar biasa. Begitu meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Kok begitu gampang murtad? Bahkan Rasulullah masih beberapa hari wafat. Orang-orang kaum muslimin pada saat itu, sebagian dari mereka sudah banyak yang murtad. Ini pertanda bahwa iman mereka masih lemah. Bukan salah Nabi dan salah sahabat, tidak. Yang salah person-personnya. Banyak di antara mereka yang masuk Islam karena terpaksa. Karena terpaksa. Contohnya siapa? Oh,
zaimul munafik, tokohnya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Pura-pura Islam, kan tapi di belakangnya benci banget sama Rasulullah, dan Islam benci banget. Jadi dari zaman Nabi itu sudah ada orang yang menampakkan keislamannya, kan tapi di belakang, di dalam hatinya itu benci banget dengan Islam. Itu di zaman Nabi. Yang kata Rasulullah, khairun nas qarni. Itu sudah ada orang-orang seperti itu. Apalagi di zaman kita yang banyak fitnah. Jadi nggak usah kaget. Kalau ada kaum tokoh-tokoh Islam yang katanya Islam akan tapi membela orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Islam, itu jangan kaget. Kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau radhiyallahu taalaan memadamkan api pemberontakan. Jadi bukan saja murtad, kan tapi mereka memberontak. Kenapa disebut memberontak? Karena mereka sudah murtad. Ada yang cuma murtad saja, anak udah gak mau Islam. Dengan meninggalnya Muhammad sudah selesai, udah gak ada Islam lagi. Ini salah. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa disebut pemberontakan? Karena anak cukup Islam tapi anak gak mau bayar zakat. Jadi ada dua, ya, pemberontakan atau disebut murtadin, orang-orang yang murtad. Kemudian orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi, ya, bukan dinasehati. Ya. Otomatis, ya, sebelum diperangi itu nasihat sudah tegak hujjah. Ya. Kan tapi kita harus bersikap tegas seperti tegasnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, sholatnya sholat, ya, puasanya puasa, hajinya haji. Tapi zakat sudah, dengan wafatnya Rasul saya udah gak mau menunaikan zakat. Tidak bisa dipisahkan, kata Abu Bakar As-Siddiq, antara sholat dan zakat. Jadi diperangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan murtad. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman beliau juga Abu Bakar As-Siddiq itu menghadapi tokoh-tokoh kekuatan orang-orang murtad ini yang nggak main-main. Yang nggak main-main. Mereka mempunyai tokoh. Contohnya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu ditokohkan oleh orang-orang Najd, oleh orang-orang Yamamah. Jadi Musailamah ini bukan cuma 10-20 orang pengikutnya. Ribuan juga. Kemudian ada orang yang murtad juga, ya, yang mengaku dirinya sebagai nabi juga. Jadi 3, ya. Pertama murtad, gak mau bayar zakat, dan mengaku dirinya sebagai nabi. Dan ini adalah fenomena yang lucu, ya. Di mana orang-orang Arab pada saat itu tidak ada yang murtad dan kembali menyembah berhala-berhala mereka. Jadi apa ya? Trennya itu berubah. Dari menyembah berhala, menuhankan Latta, Uzza, Hubal dan lain-lainnya, itu dengan meninggalnya Rasul, ya, mereka yadda'i, ya, mengaku dirinya sebagai nabi. Itu banyak. Termasuk yang paling besar adalah Musailamah Al-Kadzdzab, ya, dari Bani Hanifah yang berada di Najd atau Yamamah, ya, sekarang Riyadh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersiarnya kabar kematian Nabi Muhammad SAW, bergeraklah kelompok-kelompok pemberontak hendak melepaskan diri dari persatuan Islam. Jadi tujuannya, fungsinya mereka itu ingin keluar dari persatuan Islam. Sebelum itu, ya, sebelum mengatur persiapan untuk memerangi pemberontak, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu hendak menyempurnakan angkatan perang di bawah Usamah bin Zaid.
Karena Usama bin Zaid ini adalah utusan perang yang terakhir ditunjuk langsung oleh Rasul sebelum Rasulullah wafat. Jadi tidak mau diganti oleh Abu Bakar. Saya tidak akan mengganti seseorang yang sudah dipilih dan ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Jadi Usamah bin Zaid itu menjadi komandan perang pada saat usia 17 tahun. Ini menandakan bahwa Rasulullah mengkader para sahabatnya. Jadi para sahabat itu bervariasi. Ada yang masih muda tapi menonjol karena dikader. Dan ini juga harus kaum muslimin mempunyai. Dikader, dipupuk dari kecil. Karena Islam kalau nggak dipupuk dari kecil, lenyap. Lenyap sudah. Tidak ada pondasi dari awal, itu sudah habis. Kemudian, pada saat itu Usama bin Zaid baru berusia 17 tahun. Banyak ketua atau tokoh-tokoh Quraisy berada di bawah Usama bin Zaid atau menjadi prajuritnya Usama bin Zaid. Dan ini menimbulkan pro kontra di kalangan sahabat-sahabat yang senior. Kenapa nggak dicopot aja? Karena yang tokoh-tokoh yang lebih senior dibanding Usama bin Zaid. Tapi Abu Bakar tidak mau. Abu Bakar tetap di atas pendiriannya seperti pendiriannya Nabi. Nggak bisa. Nabi menunjuk Usama, berarti ada yang spesial dari Usama. Abu Bakar radhiyallahu taalaan pergi ke tempat pemberhentian angkatan perang Usama. Jadi angkatan perang itu hanya ditunjuk oleh Rasulullah untuk bukan untuk melaksanakan perang ya, kan, tapi untuk berpatroli saja di kawasan Romawi di Syam. Jadi Abu Bakar itu berhenti di pemberhentian perang pasukan Usama bin Zaid untuk melepasnya berangkat. Jadi Abu Bakar keluar dari Madinah menuju tempat pemberhentian patrolinya pasukan Usama dan ditunjuk langsung untuk memerangi orang-orang yang murtad, yang gak mau bayar zakat, dan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Abu Bakar meminta Usama untuk mengizinkan Umar tidak ikut berperang. Ini agak menarik. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sahabat yang luar biasa, keberaniannya, ketegasannya, itu diminta oleh Abu Bakar untuk jangan diizinkan untuk ikut perang. Fungsinya apa? Fungsinya bahwa Abu Bakar butuh nasihat dan masukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Karena Umar dikenal sebagai sahabat yang mempunyai ide-ide yang luar biasa. Di zaman Abu Bakar, atas idenya Umar bin Khattab, Al-Quran itu dituliskan dalam satu kitab, dalam satu mushaf. Itu atas idenya Umar bin Khattab. Dan sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua, radhiyallahu taala anhuma ini. Jawaban dari Abu Bakar, kaifa af'alu syai'? Bagaimana aku melakukan sesuatu walam yaf'aluhur Rasul, dan Rasulullah SAW tidak melakukannya. Artinya Rasulullah tidak menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu kitab. Kemudian kita kumpulkan. Dalam arti lain ini adalah bid'ah. Kan tapi Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan para sahabat atau menganjurkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau satu kitab. Tapi jawaban Umar bin Khattab, la wallahi innahu khair. Tidak, demi Allah, ketahuilah urusan itu, mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena banyak orang-orang sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum yang hafidul Quran, hamilul Quran, yang hafal tentang Al-Quranul Karim, banyak yang syahid di pertempuran Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab. Banyak yang wafat. Dikhawatirkan karena banyaknya para hufadul Quran yang wafat, maka Umar mempunyai ide untuk memberikan sedikit nasihat kepada Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan Quran itu. Maka dituliskan Al-Quran dalam satu kitab. Otomatis beda dengan yang sekarang. Ya. Kalau sekarang ini Rasm Utsman, ya. Dikumpulkan Al-Quran 2 kali. Di zaman Abu Bakar itu jadi satu kitab. Isinya masih terpecah-pecah. Ya, bukan Al-Fatihah di depan, bukan An-Nas yang paling belakang, bukan. Kan tapi dikumpulkan sesuai ala ma huwa fi, sesuai diturunkannya dan disabdakannya dan sampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi Al-Quran masih tidak tersusun rata, ya, rapi seperti sekarang. Sedangkan di zaman Utsman, ya mulailah Al-Quran itu ditulis sesuai kitab yang kita punya sekarang itu, Al-Quran itu Mushaf Utsmani. Ya, Al-Fatihah di depan, setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah, ya, 3 juz, ya, kemudian sampai juz sekian itu di zaman Utsman. Makanya mushaf kita yang kita pegang, yang kita baca setiap hari itu adalah Mushaf Utsman disebutnya, ya, atau Rasm Utsman. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abu Bakar banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan orang-orang yang murtad. Dan Abu Bakar tidak mengizinkan Umar untuk ikut berperang, ya. Abu Bakar membutuhkan Umar untuk menemani beliau dalam mengatur pemerintahan untuk urusan dalam negeri. Ini masih ngurusin dalam negeri, ya. Karena boro-boro mau ngurusin luar negeri, ya. Karena di dalam negerinya aja masih bergejolak, ya. Masih bergejolak. Jadi stop dulu, ya, untuk urusan futuhat, untuk perluasan wilayah kaum muslimin itu masih ditahan dulu karena ingin mengatur stabilitas, ya, kondisi nasionalnya dulu, ya. Itu diatur dulu. Justru aneh kalau ada sebuah negara yang nasionalnya di dalam negerinya aja urusannya masih kacau. Rakyatnya lapar, udah ngurusin luar negeri, itu kacau. Rakyatnya dulu dimakmurin, ya. Setelah itu baru urusan-urusan yang lain. Ya, kalau rakyatnya udah enak, udah tenang hidupnya, ya, pemerintahnya mau, insya Allah didukung, ya. Insya Allah didukung, ya, karena rakyatnya sudah tahu, oh pemerintah saya ini baik, ya. Contohnya saya nggak ditinggalkan sendirian, ya. Ketika saya lapar, pemerintah saya ada. Nah, ketika saya butuh, pemerintahan saya ada, ya. Itu tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi insya Allah didukung oleh rakyatnya. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq melepaskan tentara itu di wilayah Jurf. Lalu ia kembali ke Madinah. Usamah berangkat dan mengepung negeri Bani Quda'ah. Bani Quda'ah, ya. Setelah 40 hari pertempuran hebat, luar biasa. Ya, pertempurannya itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, ya, 40 hari, ya, pertempuran di negeri Bani Quda'ah. Usamah kembali dengan kemenangan yang hebat. Tentara yang pergi ke Quda'ah bukan sedikit jumlahnya, sehingga menimbulkan kesan pada musuh-musuh yang lain. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ingin menancapkan ketakutan di dalam hati-hati orang-orang murtadin, orang yang nggak mau bayar zakat, dan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Itu nggak main-main pasukannya. Memang diutus banyak. Ya. Kalau kurang ditambahin. Ya. Kemudian setelah pulang, Usamah dan pasukannya dianjurkan atau disuruh istirahat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar turun tangan memimpin pasukannya langsung untuk menyelesaikan pemberontakan kaum Abas dan kaum Zubian. Kabilah Zubian. Oh, ini kabilah tua ini, Zubian ini. Kemudian di luar itu terjadi di luar kota Madinah. Jadi Abu Bakar memimpin langsung. Abu Bakar memimpin langsung, ya. Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada orang lain. Setelah itu Abu Bakar berhasil memadamkan pemberontakan itu dan mengumpulkan tentaranya di wilayah Dzul Qisas, sekitar 15 kilo dari Madinah Al-Munawwarah. Ya. Di sana ia membagi 11 buah. Ya. Jadi dibagi 11 bendera kepada 11 orang panglima.
Nah ini mulai. Ya. Jadi dari situ Abu Bakar mulai membagi pasukannya jadi 11 bendera di bawah 11 panglima. Yang pertama tentu saja Saifullah al-Maslul, yaitu Khalid ibn Walid radhiyallahu taalaan, itu diarahkan oleh Abu Bakar untuk menuju Tulaihah, ya, Al-Asadi. Ya, kalau nggak salah Tulaihah Al-Asadi ini adalah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian diperangi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taalaan dan ditahan, bertaubat. Dibawa ke Abu Bakar Siddiq, ya, bersahadat kembali dan bertaubat. Ya. Kemudian di negeri Bazukhah, kalau sudah selesai, lanjut ke Malik ibn Nuwairah di negeri Battah. Jadi itu sudah ada. Nah, perintah dari Abu Bakar kepada Khalid itu sudah ada. Kalau sudah selesai dengan Tulaihah, engkau wahai Khalid teruskan ke Malik ibn Nuwairah. Terusin. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ikrimah, ya, bin Abi Jahal ke Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Ya. Luar biasa Abu Bakar Siddiq. Tidak melihat, ya, siapa Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam setelah Fathu Makkah, anaknya Abu Jahal. Ini menandakan bahwa Islam itu tidak lihat siapa ayah kita kafir atau tidak, enggak. Yang dilihat itu personnya, ya. Yang dilihat itu personnya, enggak dilihat karena dosa bapaknya atau dosa kakeknya, terus anaknya ikutan jelek, tidak. Enggak semuanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alaminnya seperti ini. Kepada Musailamah al-Kadzab di negeri Yamamah. Kemudian Surahbil, ya, menyusul Ikrimah di belakang. Kemudian Al-Muhajir ibnul Abi Umayyah ke Aswad al-Insi di Yaman. Yang ini pernah kita bahas kemarin. Ya. Negeri Yaman sedikit tercoreng. Ya. Banyak hadis-hadis keutamaan negeri Yaman. Ya. Al-imanu bil Yaman wal fiqhu fil Yaman wal hikmatul yamaniyah. Ya. Kemudian banyak atakum ahlul Yaman hum araqu ummati quluban wa afsahu lisanan. Banyak mereka adalah orang Yaman, adalah orang yang mempunyai hati yang lembut, kata Rasulullah. Kemudian afsahu lisanan, orang yang paling fasih lisannya. Ya. Lihat aja keturunan-keturunan Yaman sekarang. Ya. Suruh ngomong 1 jam 2 jam bisa. Ya. Bisa. Padahal ngomongannya 2 jam tuh harat semua, bohong semua. Yang kalam fadhi, kata orang Arab, kalam fadhi. Memang luar biasa. Ya. Jangankan yang tuanya, ya, yang anak kecilnya lihat jadi ketua. Ya. Di kampung-kampung itu jadi ketua, di kampung-kampung Arab itu jadi ketua mereka. Tuh, anak Arab nih. Ya. Anak Arab nih, jadi ketua dia biasanya. Emang seperti itu. Ya. Kemudian sedikit mencoreng nama baik negeri Yaman yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian ada Hudzaifah ibnu Muhsin ke negeri Daba di Oman. Banyak ini yang murtad, yang berontak ini banyak. Kemudian Arfajah ibn Harthamah ke negeri Mahrah. Negeri Mahrah itu ada seperbatasan Yaman. Nah, perbatasan Yaman, yaitu ada negeri nama negeri Mahrah. Kemudian Suwaid ibn Muqarrin ke Tihamah di Yaman lagi. Al-A'la ibn Hadrami ke Bahrain. Turaifah ibn Hajiz ke Bani Sulaim dan Bani Hawazin. Kemudian Amr bin As ke Quda'ah dan Khalid ibn Sa'id ke daerah Syam. Banyak orang-orang yang memberontak, suku-suku yang memberontak, negeri-negeri yang memberontak dari Islam itu banyak di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita bahas Khalid bin Walid ke Tulaihah. Khalid bin Walid tidak mengalami kesulitan sedikit pun di pertempuran melawan Tulaihah
Al-Asadi. Ya. Karena dengan gampangnya Khalid bin Walid ya, mematahkan api kemurtadan, dan Khalid bin Walid ini mengambil atau menangkap Tulaihah dan diserahkan urusannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Malik ibn Nuwairah juga seperti itu. Tidak ada kesulitan yang berarti yang dialami oleh Khalid bin Walid. Nah, ini ada sedikit, kita nggak bahas 11-nya karena yang sentralnya itu dua. Ya, sentralnya itu dua. Ikrimah bin Abi Jahal ke Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini ya, dibunuh oleh orang yang pernah membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Siapa pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib? Wahsy. Budak yang memang sengaja dipekerjakan oleh Hindun, istri dari Muawiyah, istri dari Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam dan sebelum Hindun juga masuk Islam, khusus untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud. Ya, Wahsy mempunyai keahlian bukan bermain pedang, bukan memanahkan, tapi tombak. Ya. Jadi Wahsy setelah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, syahid Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud, kemudian Hindun, ada riwayat yang mengatakan Hindun membelah dada dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan dikunyah hatinya. Kata Rasulullah SAW, seandainya tertelan hatinya Hamzah itu, ya, maka Hindun akan menjadi orang yang paling bersih hatinya. Saking kejamnya pada saat itu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Rasulullah tidak membedakan siapapun kecuali dua orang. Ini ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Kalau ada dua orang ini, Rasulullah nggak mau lihat mukanya, ya, males, ya. Atau masih teringat dengan Hamzah, yaitu Hindun binti Utbah dan Wahsy. Nah, ini sedikit melukai juga batinnya Rasulullah. Karena apa? Teringat dengan pamannya sendiri. Hamzah, bagaimana Hamzah melindungi Rasul. Kemudian diperlakukan seperti itu. Setelah membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, kata Wahsy, qataltu khairun nas. Saya telah membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah. Wa qataltu asyarrun nas, dan saya telah membunuh juga sejelek-jeleknya manusia, yaitu yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Banyak para sahabat yang mengatakan sekarang sudah lunas, impas sudah. Kan tapi ya sudah, orang yang sudah masuk Islam ya, terhapus sudah dosa-dosa sebelumnya, tidak dibahas kembali. Itu pertempuran di Yamamah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ya, menumpas gerakan orang-orang yang tidak mau bayar zakat dengan sistem yang sama, diperangi juga. Ya, ini banyak yang tidak mau bayar zakat tapi masih Islam. Tapi sama aja, karena zakat itu termasuk dari rukun Islam. Batal salah satu, selesai. Nggak bisa kita sholat aja deh, haji enggak, atau puasa aja, sholat enggak. Nggak bisa. Itu harus dilakukan semuanya, satu paket. Abu Bakar melihat seperti itu. Jadi diperangi juga. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu juga setelah teratasi ya, masalah-masalah itu, barulah di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, mulai penyebaran wilayah, perluasan wilayah kaum muslimin.
mulai sedikit demi sedikit menaklukkan wilayah Persia. Ya, setelah aman dari huru-hara di dalam negeri, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, menghadap luar negerinya untuk menaklukkan negeri Persia. Tapi ditakdirkan Persia jatuh 100% di zaman Umar bin Khattab. Kemudian diangkatnya kepala perang terbesar. Jadi setelah ya, stabil di dalam negerinya, Abu Bakar Siddiq mengangkat panglima besar kaum muslimin di medan pertempuran, yaitu Khalid bin Walid. Itu di zaman Abu Bakar. Diutus ke wilayah Persia. Ya. Kalau rencana ini berhasil, perjalanan boleh diteruskan hingga ke batas-batas Hindustan. Jadi kalau kita terbayang di peta itu, semakin ke wilayah Persia, itu semakin dekat ke wilayah Khurasan dan Hindustan. Ya. Ke wilayah-wilayah India. Tapi Allah berkata lain, hanya sampai ke Persia saja. Ya. Khurasan. Ya. Dan wilayah-wilayah sekitar Khurasan saja. Kalau kita aneh, sedikit asing menggunakan kalimat Khurasan, kita menggunakan kalimat Iran. Wilayahnya besar Khurasan ini. Sekarang terpecah. Paling besarnya Iran. Yang kecil, negara yang terakhirnya apa ya? Uzbekistan, terus Tajikistan. Bukan, itu wilayah sudah mau ke Eropa itu, Azerbaijan itu. Uzbekistan, Afghanistan, kemudian Tajikistan, nah itu wilayah-wilayah Khurasan. Memang luas wilayah Khurasan ini. Yang paling luas sekarang ya negerinya Iran. Kemudian sebagai pembantunya Iyad ibn Ghanam yang datang dari Irak. Khalid berhasil memasuki Persia mulai dari pinggir sungai Furat ya, sampai ke kota yang bernama Ubullah. Itu Persia. Irak sebagian itu masuk ke Persia. Ada Irak yang Arab, ada Irak yang sebagian masuk ke Persia. Persia, orang-orang Faris tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ya, mereka orang-orang A'jam. Jadi yang disebut A'jam itu adalah orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Itu disebut A'jam. Kemudian sampai ke kota Ubullah, mengelilingi Syam dan Irak. Ini luar biasa Khalid ini. Ya. Dari negeri Syam ke negeri Irak. Itu ditempuh oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian mereka bertempur dengan beberapa tentara Persia, Romawi, dan Arab. Khalid lebih suka berduel, beradu tombak melawan kepala-kepala kaum. Jadi sebelum peperangan, Khalid itu biasa untuk menjatuhkan mental musuh. Jadi diajak duel dulu. Kalau yang maju pasukan biasa, ya catur itu yang pion yang nggak kelas kata Khalid bin Walid. Ya, kepalanya sini, jenderalnya sini. Ente siapa? Ana jenderalnya kaum muslimin. Ente mengirim ini bocah buat ana. Nggak ada yang berani. Siapa yang mau ngadepin Khalid? Ya. Suratnya aja serem. Ya. Suratnya ini dari Khalid bin Walid, panglimanya kaum muslimin kepada Kaisar Persia. Ya. Aslim taslam. Masuk Islam kau akan selamat. Kalau enggak, bayar jizyah. Jizyah itu uang keamanan, bukan pajak. Kalau sudah membayar jizyah, itu haram untuk dibunuh. Bahkan wajib untuk dilindungi oleh kaum muslimin. Ente mau tetap di agama ente, terserah. Tidak akan diganggu. Nah, ini Islam kalau memerintah seperti ini. Ya. Coba kita cek. Mana ada negara atau daulah Islam yang tegak dari zaman Khulafa' Ar-Rasyidin.
Kemudian Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah yang pernah sampai ke Turki Utsmani yang pernah membantai orang-orang zimmi, kafir yang lemah. Nggak ada sejarahnya. Tapi kita balik. Kita balik. Bagaimana kalau mereka yang menguasai? Habis kita. Kalau kita minoritas, habis. Ini menandakan Islam ini luar biasa. Kemudian aslim taslam, kalau enggak kamu bayar jizyah. Fa immal jizyah, fa immal harb. Kalau enggak mau jizyah juga, ya enggak ada pilihan lain sudah. Ya, selain berperang. Sesungguhnya saya datang kata Khalid bin Walid membawa pasukan, membawa manusia ya, yang suka dengan kematian seperti kalian suka dengan kehidupan. Kalau kita nih di posisi Kaisar Persia baca surat begitu, ya, gimana? Saya ini surat dari Khalid nih, membawa pasukan ya yang mereka cinta kematian seperti kalian cinta dengan kehidupan. Berarti pasukannya udah siap mati. Bahkan para sahabat itu, kok nggak syahid saya? Kok nggak meninggal saya? Itu imannya luar biasa. Bagaimana kita bayanginnya aja kayak sesuatu yang mustahil gitu loh. Cuma mustahil gimana? Ini iman mereka dan ini tercatat dalam tinta emas sejarah. Persia takut, ya, tapi terpaksa keluar karena Persia adalah negara yang superpower pada saat itu. Ribuan tahun berkuasa. Bahkan perangnya bukan sama Arab dulu, sama Romawi. Allah ceritakan di dalam surat Ar-Rum. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalid bin Walid ya, sebab dengan demikian tempo perang dapat dipersingkat. Ya, kalau kepalanya, jenderalnya sudah meninggal, sudah tertebas oleh pedangnya Khalid bin Walid, ya, sudah pasukannya kocar-kacir. Ya. Wah, kaget, ini jenderalnya aja sebentar. Ya, duel 1 lawan Khalid. Ya. Ini jenderal aneh nih yang paling kuat nih. Sebentar doang. Ngedepin orang-orang Arab nih. Jadi mundur semua. Jadi bisa dipersingkat waktunya. Dan Khalid ini tidak pernah di dalam pertempuran kecuali maju terlebih dahulu masuk ke pasukannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Panglima. Bukan ngatur strategi duduk di dalam kemah, enggak. Dia kepingin meninggal dalam keadaan syahid. Tapi nggak pernah syahid. Ya, nggak pernah meninggal di peperangan. Meninggalnya di atas kasur. Kata Khalid bin Walid sambil menangis, saya meninggal seperti meninggalnya orang-orang yang sudah tua renta, yang sakit-sakitan. Nggak syahid. Tapi beda ya, karena Khalid bin Walid ini keadaannya memang sering seperti itu, ya terhitungnya syahid karena terbiasa. Ya. Terbiasa dengan pertempuran Khalid bin Walid itu. Kalau nggak ada pertempuran kayak nggak enak. Khalid bin Walid itu luar biasa, Saifullah, pedang Allah, dan ini takdir Allah. Allah mentakdirkan Khalid bin Walid meninggal di atas kasur. Kalau meninggalnya di pertempuran berarti kalah. Jadi julukan Saifullah ya, dengan Khalid bin Walid ini pas karena tidak pernah kalah di pertempuran. Ada 2 orang ya, yang tidak pernah kalah di dalam sejarah peperangan dunia ini. Kalau nggak salah yang pertama pasti Khalid bin Walid. Yang kedua orang Mongol ini, Genghis Khan, itu nggak pernah kalah. Di pertempuran apapun 2 orang ini menang. Ya, kalau Genghis Khan memang dikenal sebagai barbar, orang-orang suku-sukunya suku barbar, nggak peduli buku, nggak peduli apa, udah tebas aja semua. Ya.
nggak peduli dia dengan bangunan-bangunan masjid apa, perpustakaan, sikat udah semua. Pasukannya memang besar orang-orang Mongol ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu negeri itu ditaklukkannya, maka di sana ia akan mengangkat seorang amir untuk mengatur khiraj, ya, atau cukai dari ahli dhimmah atau jizyah. Ini kebiasaan, ya. Jangan ditinggalkan. Ya, setelah negeri itu ditaklukkan, terus ditinggalkan lagi, ya hilang lagi. Ya. Ditunjuk satu orang, ya, dan diberi pasukan untuk mengatur khiraj, ya. Keluar masuknya uang atau jizyah, ya, dari ahli dhimmah, orang yang menyerah tapi tidak mau masuk Islam, ya cukup bayar jizyah saja. Itu dijamin hidupnya, ya, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak akan ganggu, kita akan lindungi. Kemudian di satu sisi yang lain, nama Khalid menakutkan musuh. Menakutkan musuh. Namanya lebih dahulu menggegerkan tempat-tempat yang belum dimasuki. Jadi mau tempat mau dimasuki sama Khalid, ini namanya saja udah terdengar, itu udah takut musuh itu. Ya Khalid ini gimana? Ya, Kaisar Romawi itu sampai mengirimkan surat kepada Kaisar Cina untuk meminta bantuan karena akan berperang dengan Khalid bin Walid. Kaisar Cina tahu, ya, nggak mau ikut-ikut. Dikirim surat balasan, ya, saya nggak mau ikut-ikut. Sesungguhnya mereka muslimin, ya, adalah orang-orang yang ketika nabinya Muhammad mengatakan pindah itu gunung ke sebelah, maka niscaya para sahabatnya itu akan memindahkan gunung tersebut. Saya nggak mau ikut-ikut. Cukup saya menjaga, ya, kekaisaran saya aja. Itu Cina yang dulu besar, ya. Dinasti Cina itu besar. Kemudian di sisi lain Khalid sangat dipuji oleh musuhnya. Ya, musuhnya juga mengakui strategi Khalid. Ya. Bagaimana Khalid sebelum memasuki Syam, yang wilayah Romawi, itu dibagi pasukannya sama Khalid. Umpamanya Khalid membawa 10.000 pasukan. Ya. Stop, kata Khalid. Ditunjuk satu sebagai panglimanya, sebagai ketuanya di depan. Pasukan berkuda, ya, membawa 10.000 pasukan. Supaya kelihatan besar, kelihatan banyak, dibagi. Ya, dibagi per 1.000. 1.000 depan. Berangkat. Ya, dibagi sampai 10.000. Ya. Jangan satu berangkat sampai nggak melihat yang di depannya. Jadi kalau pasukan yang di depannya udah nggak terlihat oleh pandangan mata, ya, baru mulai berangkat lagi. Terus seperti itu, ya, berkecamuk peperangan. Ya. Ya, orang-orang Romawi melihat, oh, ini kok nggak berhenti nih, datang lagi. Otomatis mental mereka jatuh. Mental mereka pasti jatuh. Ini strategi cerdas yang diakui memang oleh musuh-musuhnya Khalid. Kemudian di sisi lain Khalid sangat dipuji oleh musuh-musuhnya sebab para petani, kita berbicara peperangan itu medannya luas, nggak selalu pertempuran kota. Terkadang di Sahara, ya, di padang pasir yang ada pertanian, itu nggak tergores sedikit pun. Nggak boleh dalam Islam, ya, merusak pepohonan, merusak bangunan, membunuh orang-orang yang tidak mengangkat senjata, nggak boleh. Dijaga betul, dipelihara oleh Khalid bin Walid. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penaklukan Persia. Ya. Pasukan ini disebut dengan peperangan melawan Persia, itu disebut biasanya di sirah, kitab-kitab sirah itu disebut ma'rakah atau peperangan Dzumatu Jandal. Ya. Dzumatu Jandal, kemudian itu sampai ke Irak, ya, wilayah Irak saja.
yang baru ditaklukkan oleh Khalid di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kan tapi di zaman Umar bin Khattab itu ada peperangan yang namanya Datus Salasil atau disebut Dzu Salasil. Ya. Datus Salasil, kenapa disebut Datus Salasil? Salasil itu berasal dari jamak dari silsilah. Ya. Satu kakinya pasukan Persia itu diikat ke satu kaki pasukan yang lain. Supaya apa? Nggak kabur dari perang. Sampai segitunya. Persia itu. Berarti Persia, negeri Persia, di zaman Umar bin Khattab, itu sudah yakin bahwa dirinya akan kalah. Makanya sampai pasukannya diikat, satu sama lain diikat. Kakinya diikat, satu sama lain diikat. Itu luluh lantah semua. Kemudian, ya, Pasukan Iyad berhasil menguasai Dhumatul Jandal sampai ke Irak. Mereka bertemu dengan pasukan Khalid di Hirah, kota Hirah, masih di Irak. Jadi Irak itu ada yang sebagian Persia, seperti yang Ana sampaikan tadi, ada yang sebagian Arab. Yang ditaklukkan oleh Khalid di zaman Abu Bakar itu di Arab. Yang di Persia, Furs, benar-benar Furs itu di zaman Umar bin Khattab. Makanya orang-orang Persia, orang-orang Syiah yang sekarang di Iran itu, Syiah Isna Syariah Ja'fariyah itu paling nggak suka dengan Umar bin Khattab. Karena di zaman Umar, Persia itu hancur, lebur, tanpa sisa. Nggak ada sisanya sama sekali. Rata dengan tanah. Di zaman Umar bin Khattab. Dan menariknya, di zaman Umar bin Khattab juga, Khalid bin Walid ini dicopot dari panglima terbesar kaum muslimin. Karena khawatir timbul fitnah. Karena kaum muslimin ketika mau berangkat berperang, melihat siapa pemimpinnya. Dilihat Khalid bin Walid menang. Ini bahaya. Ya, buat akidah ini bahaya. Ya. Karena yang memberikan kemenangan bukan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Sudah habis, kita berhentikan sampai penaklukan ke negeri Syam. Insyaallah pembahasan yang akan datang penaklukan negeri Syam kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.